Yang kita lihat sekarang ini, makin diam malah makin diinjak. Ganjar sudah bilang, apapun yang menghalangi di depan akan ditabrak. Megawati bicara soal kekuasaan yang bersikap seperti zaman Orde Baru. Harus dilawan dan Ganjar Mahfud menang satu putaran. PDIP bukan partai kemarin sore yang bisa digertak atau ditekan. PDIP sudah pernah mengalami masa-masa yang jauh lebih sulit. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siward. Masa kampanye Capres-Cawapres sudah dimulai. Ganjar akan memulai kampanye di Merauke, sedangkan Mahfud MD akan memulai dari Aceh. Nanti, keduanya akan bertemu di titik pusat. Pemilu kali ini memang agak beda. Sebenarnya bukan agak beda, tapi sangat berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Segalanya dimulai dari MK yang memberi jalan kepada Gibran untuk lolos menjadi cawapres. Dari start awal, demokrasi sudah diinjak-injak. Konstitusi dipreteli habis-habisan. Semua itu dilakukan tanpa malu, seolah negara ini adalah milik keluarga sendiri. Situasi makin parah ketika ada isu pengerahan massa dan instrumen negara secara besar-besaran demi menang Pilpres. Bahkan mulai ada intimidasi dan tekanan ke pihak-pihak tertentu. Bagi yang merasa takut, akhirnya memilih mundur dan istirahat dari media sosial. Sedangkan yang tetap berani akan terus berlanjut. Ada gerakan yang dikondisikan supaya terkesan capres tertentu sangat powerful, padahal lemah dan loyo. Lihat saja survei belakangan ini. Kalau jeli melihat data survei, harusnya langsung ketahuan ngawurnya. Tapi pengkondisian ini masih gagal dan sangat mengecewakan sehingga terpaksa dilakukan pengerahan besar-besaran. All out, harus menang atau jadi abu. Prinsip ini yang agak mengerikan karena bisa berpotensi menjadi pemilu yang paling tidak sportif, paling kotor dan brutal dalam sejarah era reformasi. Melihat situasi politik saat ini, kita hanya dihadapkan pada dua pilihan, diam atau lawan. Dalam acara rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud, Ganjar mengatakan tidak ada lagi kata mundur. Mulai masa kampanye nanti, seluruh kekuatan relawan akan dioptimalkan. Maju terus dan tidak ada kata mundur. Siapapun yang menghalangi di depan akan ditabrak. Mereka akan menjaga agenda reformasi, tidak akan bengkok kiri dan kanan, dan kekuatan rakyat dipastikan akan lurus ke depan. Yang paling keren adalah pidato dari Megawati. Silakan kalian tonton videonya supaya lebih mengerti. Pidato Megawati sangat berapi-api, jauh lebih keras dari sebelumnya. Megawati sudah jengkel, tidak bisa tahan lagi. Sebenarnya bukan cuma Megawati yang jengkel, tapi banyak orang juga jengkel. Muak, bahkan mungkin sudah ada yang merasa sangat jijik dengan kondisi politik saat ini. Megawati merasa jengkel karena negara ini penuh dengan pengorbanan. Dia bilang, kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa mau bertindak seperti zaman Orde Baru? Lalu terdengar teriakan dari relawan. Mereka spontan teriak, lawan, lawan, lawan berulang kali, seolah siap untuk ikut perang. Megawati kemudian meneriakkan kepada seluruh tim pemenangan agar mereka meraih kemenangan di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Kalau Megawati sudah menyatakan siap melawan, maka artinya tidak ada kata diam. Diam berarti pasrah dan membiarkan kelompok sebelah bebas melakukan apapun seenak maunya demi menang Pilpres. Diam berarti membiarkan intimidasi dan tekanan sebagai hal yang wajar. Karena yang kita lihat sekarang ini, makin diam malah makin diinjak. Ganjar sudah bilang, apapun yang menghalangi di depan akan ditabrak. Megawati bicara soal kekuasaan yang bersikap seperti zaman Orde Baru. Harus dilawan dan Ganjar Mahfud menang satu putaran. PDIP bukan partai kemarin sore yang bisa digertak atau ditekan. PDIP sudah pernah mengalami masa-masa yang jauh lebih sulit, terutama saat peristiwa Kuda Tuli. Ada korban yang tewas, seratusan orang luka-luka, dan ada yang dinyatakan hilang.
PDIP pernah mengalami peristiwa kekerasan brutal yang terjadi di kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1996 di saat rejim Orde Baru berada di puncak kekuasaan. Tapi partai ini tetap bertahan, sedangkan rejim Orde Baru yang malah tumbang 2 tahun kemudian. Kalau hanya ditekan dan diintimidasi, PDIP tidak akan gentar. Diserang aja mereka bisa bertahan sampai sekarang, sampai menjadi partai terbesar se-Indonesia. Apalagi cuma diintimidasi. Tidak akan mempan. Kalau partai gurem, mungkin bakal gentar. Tapi yang dihadapi ini PDIP. Partai yang sudah kebal dihajar sana-sini. Ibarat orang yang sudah terbiasa kena bogem dan ditendang sampai bonyok. Kalau cuma dicubit dan ditampar, tidak akan mempan. Makanya, mari kita doakan semoga para relawan dan tim pemenangan bisa maksimal mengawal Ganjar. Kita sudah prediksi, mungkin akan ada banyak tekanan dan masalah di lapangan. Ada kekuatan besar yang sedang buta mata dan hati. Mereka tidak akan segan-segan menggembosi atau menghalangi capres lain. Untungnya zaman sekarang ini serba canggih. Kalau di era Orde Baru, susah untuk melawan ketidakadilan dan intimidasi karena susah membuat bukti. Sedangkan sekarang, tinggal ambil HP dan rekam atau foto. Makanya, kebusukan yang mau disimpan rapat-rapat tetap bisa terbongkar dan bau busuknya bisa tercium satu Indonesia. Semakin busuk baunya, semakin banyak perlawanan dari masyarakat. Hukumannya adalah pada 14 Februari nanti. Mereka mungkin bisa seenaknya mengakali apapun dan mengerahkan siapapun. Tapi, kalau rakyat sudah melawan, apapun bisa tumbang. Survei-survei yang ada saat ini adalah hasil dari kepanikan tetangga sebelah. Ketika hasil survei tinggi, tapi dibarengi dengan pengerahan yang kelewat batas, maka hasil survei itu patut dicurigai. Pengerahan yang besar-besaran itu adalah tanda panik, karena kenyataan di lapangan ternyata sangat mengecewakan. Kalau mereka yakin menang, tidak akan ada manuver politik segila sekarang. Sebagai penutup, selamat berjuang kepada Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Selamat berjuang kepada para pendukung, relawan, simpatisan, dan anggota tim pemenangan. Selamat berjuang juga kepada warga yang dengan ikhlas mau mempromosikan Ganjar kepada yang lain. Saya di sini dan yang lain hanya bisa membantu lewat narasi, supaya masyarakat luas sadar ada kelompok haus kekuasaan yang mau melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang kelewat batas, dan itu harus dihentikan. Cara paling benar untuk menghentikan semua ini adalah dengan memenangkan Ganjar Mahfud. Kalau kalian sudah muak dengan cawe-cawe politik dan nepotisme membabi buta, pastikan Ganjar Mahfud menang Pilpres. Kalau bisa menang 1 putaran, itu bonus. Kalau lolos putaran kedua, tetangga sebelah juga bakal panik besar-besaran. Jangan biarkan negara ini dipimpin dan diteruskan oleh kelompok yang haus kekuasaan. Jangan biarkan negara ini diperintah oleh orang yang cuma modal narasi tak jelas, apalagi modal usia muda yang sebetulnya tidak punya pengalaman. Memilih pemimpin jangan pakai coba-coba. Kadang bisa menyesal sampai seumur hidup. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.